Baik teman-teman, ini contohnya seumpama ini pipa tipis ya teman-teman. Ini pipa tipis, sudah tipis ya teman-teman. Makanya dia terjadilah kebocoran, terjadilah bolong pada tengah-tengah ini ya teman-teman. Makanya saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara agar supaya bolong ini bisa terisi dengan baik dan benar tanpa menggunakan bahan tambah. Tambah contohnya seperti apa teman-teman? Bahan tambah itu contohnya kita isi baut baru kita las, atau kita isi besi yang lain, kita doubling seperti ini baru kita las. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ipan Bawale Channel. Teman-teman, saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini saya sudah selesai kerja dan saya ingin sekali berbagi sedikit video bagi teman-teman, yaitu tips bagaimana cara menutup media kerja yang bolong, baik itu tipis ataupun itu tebal. Media kerja yang bolong itu bagaimana caranya kita agar supaya kita bisa menutupnya dengan benar dan tanpa media tambah ya teman-teman, tanpa ada media-media atau baut atau besi atau media besi apa saja yang kita taruh ke bagian yang bolong tersebut ya teman-teman. Saya akan memberikan sedikit tips bagi teman-teman bagaimana caranya agar supaya media yang bolong tadi dia benar-benar terisi dengan well metal atau hasil pengelasan ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya sudah siapkan pipa ya teman-teman, pipa galvanix. Ini pipa galvanix ini juga kemarin yang saya sebagai contoh bagaimana cara mengasah mata bor yang benar, dan saya praktekkan pada pipa galvanix ini ya teman-teman. Dan tadinya pipa ini sebenarnya utuh, namun saya bolongin karena pengetesan mata bor yang saya asah kemarin ya teman-teman. Dan kali ini saya ingin berbagi sedikit bagi teman-teman, kemungkinan bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih tahu, mungkin hal-hal seperti ini sudah tidak jadi masalah lagi ya teman-teman. Tetapi saya ingin berbagi juga bagi teman-teman yang pemula, teman-teman yang baru belajar mengelas, dan saya juga masih baru belajar mengelas, dan saya akan berbagi sedikit pengalaman bagi teman-teman. Contohnya pipa seperti ini ya teman-teman. Pipa ini contohnya pipa tipis ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengisinya, atau bagaimana cara agar supaya lubang yang ada pada pipa ini benar-benar tertutup ya teman-teman. Dan saya akan memberitahu bagaimana trik dan cara saya ketika saya menutup lubang seperti ini ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saya lubang ini ya teman-teman. Namun di tempat kerja, di tempat kita melaksanakan pekerjaan itu ada begitu banyak hal-hal yang kita jumpai ya teman-teman. Baik itu pipa-pipa bolong, kita diharuskan menyelesaikannya dengan tepat waktu, namun media cadang atau persiapan-persiapan yang ada di tempat kerja kita itu tidak ada ya teman-teman. Dan bagaimana cara ketika kita harus pekerjaan itu selesai, dan saya akan berbagi kepada teman-teman. Saya sudah siapkan pipa galvanix ini ya teman-teman. Contohnya pipa ini sudah bolong ya teman-teman, karena terkadang di tempat kerja saya, contohnya saya bekerja di atas kapal, itu banyak sekali pipa-pipa yang bocor ya teman-teman. Namun tidak ada suku cadang yang sudah siap ya teman-teman, sesuai schedule pipa yang ada ya. Namun kita harus bagaimana cara harus kita
bisa menutup lubang tersebut ya teman-teman, karena terkadang sistem pendingin itu menggunakan air laut ya teman-teman, dan air laut itu sangat tajam sekali ketika dia melewati pipa-pipa yang ada pada sistem ya teman-teman. Dan contoh yang saya ambil ini adalah pipa Kalpanis. Ini pipa masih baru, namun saya akan memberikan contoh seumpama ini adalah pipa yang sudah tipis ya teman-teman, dan saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara saya. Selamat menyimak video saya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini contohnya seumpama ini pipa tipis ya teman-teman. Ini pipa tipis, sudah tipis ya teman-teman, makanya dia terjadilah kebocoran, terjadilah bolong pada tengah-tengah ini ya teman-teman. Makanya saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara agar supaya bolong ini bisa terisi dengan baik dan benar tanpa menggunakan bahan tambah. Bahan tambah contohnya seperti apa teman-teman? Bahan tambah itu contohnya kita isi baut baru kita las, atau kita isi benda-benda, kita isi pipa-pipa atau besi-besi yang lain, kita doubling seperti ini baru kita las. Namun kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya agar supaya tidak menggunakan media tambah ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita melakukan pengelasan, pastikan media kerja ini sudah kita bersihkan. Pastikan media kerja ini sudah kita gurinda. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita ketok teman-teman. Kita ketok, kita cari sampai di mana ketebalan dari pipa ini, sampai di mana ketebalan pipa ini. Jadi teman-teman, kalau sudah dapat ketebalannya itu, makanya dari situ kita harus atau dari situ kita memulai weldingnya ya teman-teman. Seumpamanya ini tebalnya di sini ya teman-teman. Ini hanya contoh saja teman-teman. Seumpamanya sini tebalnya di sini, di seputaran ini ya teman-teman tebalnya. Makanya kita di saat kita mewelding, kita harus meweldingnya dari pinggir-pinggirnya ini dulu teman-teman. Kita meweldingnya dari pinggir-pinggirnya ini, terus semakin ke dalam lagi, semakin ke dalam. Namun jangan dilas langsung ya teman-teman. Kita sedikit-sedikit saja. Kita sedikit-sedikit. Setelah itu kita ketok, kita bersihkan. Setelah itu kita welding lagi. Setelah itu kita selesai welding lagi, kita ketok lagi, kita bersihkan. Setelah itu kita ketok yang bekas kita las tadi, kita bersihkan. Setelah itu kita sikat kawat, kita bersihkan. Nah, setelah itu kita welding lagi, semakin merapat lama-lama lubang yang ada di sini akan tertutup ya teman-teman. Lubang yang ada di sini akan benar-benar tertutup. Baik teman-teman, setelah itu saya akan melakukan pengelasannya, dan saya akan melakukan pengelasannya saya menggunakan RB saja ya teman-teman. Ini adalah kawat las RB ya teman-teman, RB 26 dengan diameter 3,2 ya teman-teman. Jadi bagaimana saya cara melakukan pengelasannya, nanti teman-teman bisa lihat. Dan seperti tadi ya teman-teman, kita harus mengelasnya dari pinggir-pinggir yang tebal, lebih tebal dulu ya teman-teman. Setelah itu kita chipping, kita bersihkan. Setelah itu kita las lagi, kita semakin mendekat ya teman-teman. Lama-lama lubang yang ada di pipa ini akan tertutup ya teman-teman. Baik, selamat menyimak video saya akan meweldingnya ya teman-teman.
Baik teman-teman, itulah video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Yaitu video saya kali ini bagaimana cara menutup lubang pada pipa dengan tidak menggunakan bahan tambah atau besi-besi atau baut atau sebagian apa-apa saja yang kita taruh agar supaya bisa ketutup lubang ini. Dan saya kali ini memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara dan tips saya ketika saya menutup lubang pada pipa ya teman-teman. Yaitu yang pertama-tama kita cari sampai di mana ketebalan dari pipa itu, dan setelah itu kita memulainya dari pinggir-pinggir dengan cara pelan-pelan kita meweldingnya ya teman-teman. Setelah sudah kita welding pelan-pelan, kita bersihkan. Setelah itu kita ketok, kita bersihkan lagi, kita welding lagi ya teman-teman. Dan semakin mendekat ke area lubang ya teman-teman, lama-kelamaan dia akan menutup ya teman-teman. Dan setelah itu kita gurinda dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini saja dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.